Aku belum bisa bayar sekarang, Mat. Jawab Bekti saat Mamat datang mendatangi rumahnya. Sudah 2 bulan, Bekti belum mengembalikan utang yang ia miliki kepada Mamat. Bekti selama ini memang belum mendapatkan pemasukan karena gerobak kue pukis yang ia harus dorong setiap hari belum mendatangkan uang. Adapun jika memiliki lebih, Bekti tidak menabung atau mencicil hutangnya kepada Mamat, melainkan mencari peruntungan pada judi kartu yang biasa diadakan tiap malam di pasar. Aku kasih waktu 1 minggu lagi. Setelah itu aku gak mau tahu, ucap Mamat sambil memutar kunci motornya lalu berangkat kerja. Bekti dan Mamat sebenarnya tinggal satu atap. Mereka berdua memutuskan untuk mengontrak di sebuah rumah ketimbang pulang ke rumah masing-masing. Memberi kabar kepada orang tua dan keluarga bahwa anaknya pulang sebagai pengangguran karena mengalami pemutusan hubungan kerja adalah satu hal yang menyakitkan hati. Maka dari itu mereka memutuskan untuk pulang dan diam-diam mencari kerja di kampung halaman sendiri. Mamat bekerja di sebuah dealer sepeda motor, sedangkan Bekti berusaha untuk mengupayakan cita-citanya sebagai pembisnis sukses yang ia coba. Ia mulai sebagai pedagang kue pukis keliling dengan modal yang ia pinjam dari Mamat. Bekti berjanji kepada Mamat bahwa ia akan melunasi hutangnya. Tetapi pada kenyataannya ia hanya mampu memberikan alasan dan kebohongan. Aku bingung mau bayar utang pakai apa, keluh Bekti ketika sedang mengobrol dengan Awang. Semenjak permasalahan utang, Bekti selalu bercerita kepada Awang, pedagang telur gulung di sebuah sekolah dasar yang juga menjadi tempat Bekti berjualan. Sebagai sesama pedagang kecil, Awang selalu mendengarkan juga memberikan saran kepada Bekti. Kamu mau aku kasih saran gak? Asal jangan bilang siapa-siapa, tanya Awang kepada Bekti dengan suara pelan. Emang apa? Bekti penasaran. Kamu tahu enggak pohon beringin yang ada di belakang kuburan? Yang besar itu. Iya, yang besar. Di situ kamu bisa minta apapun, asal memenuhi syarat sang penunggu. Ah, yang benar. Masa iya hari ini masih ada yang gitu-gitu? Beneran, sepupuku datang ke situ buat minta jodoh. 2 minggu kemudian akad. Terus juga tetanggaku dulu pernah minta anak juga ke situ. 3 hari langsung hamil istrinya. Karena mendengar testimoni dari Awang dan merasa tidak memiliki jalan keluar lain, Bekti akhirnya minta tolong kepada Awang untuk diberitahu tentang cara melakukan pesugihan di pohon beringin yang diceritakan. Berbekal lampu senter dari telepon seluler, Bekti menelusuri kuburan untuk mencapai pohon beringin tersebut. Dingin yang menusuk malam dan keheningan yang menyumpal telinga Bekti membuatnya harus berusaha lebih ekstra untuk menahan dirinya sendiri agar tidak putar balik. Pohon ini selalu disebut-sebut sebagai pohon angker oleh warga desa. Maka dari itu tidak ada yang berani mendekati pohon ini selain letaknya yang berada di belakang pemakaman. Bekti memperhatikan pohon itu besar dan rimbun. Memperhatikannya terlalu lama membuatnya bergidik sendiri karena ia tidak tahu ada apa di balik pohon tersebut. Bekti hanya datang ke situ dengan sejumlah pedoman yang diberikan oleh Awang. Ia mulai membuka kantong plastik yang ia ikat erat, lalu mengeluarkan menyan dan tempat khusus untuk membakarnya yang ia beli di pasar. Aroma menyan yang dibakar membuat bulu kuduk berdiri sendiri. Ia kemudian mengeluarkan selembar kertas dari dalam kantong jaket. Kertas tersebut berisi mantra yang diberikan Awang. Bekti merapalkannya sebaik mungkin meski dalam kepalanya terdapat keraguan bahwa upaya ini tidak akan berhasil. Saat ia sedang mengulang-ulang mantra, tiba-tiba muncul sebuah kepala dari balik pohon. Matanya merah menyala. Selebihnya tidak terlihat karena tidak ada penerangan sama sekali. Jantung Bekti berdegup cepat.
Dan lebih cepat lagi ketika kepala tersebut mulai keluar dari balik pohon. Bekti bisa melihat jelas wujud makhluk itu akibat cahaya bulan. Tubuh makhluk itu lebih besar darinya dan ditumbuhi rambut-rambut panjang. Bekti mengurungkan niatnya untuk berlari karena merasa tidak ada peluang. Juga takut jika makhluk itu menerjangnya. Bekti diam sejenak untuk mengumpulkan keberanian. Lidahnya mendadak keluh, tapi ia tetap meminta kepada makhluk tersebut. "Permisi, saya datang ke sini untuk meminta pertolongan. Nama saya Bekti. Saya datang ke sini karena hidup saya susah, juga terlilit hutang. Jadi, saya mohon kepada kamu untuk memberikan saya rezeki yang melimpah," ucap Bekti dengan rendah. Makhluk tersebut mendengus kencang dan menggeram. Merasa tidak berhasil, Bekti terpaksa mengikuti pedoman terakhir yang diberikan oleh Awang. "Sebagai gantinya, aku akan memberikan apa yang bisa orang beri kepadamu," ujar Bekti sembari gemetar. Makhluk gaib itu memberikan apa yang diinginkan oleh Bekti, rezeki yang berlimpah. Hal itu terbukti lewat judi kartu yang dimenangkan Bekti malam ini. Biasanya Bekti selalu berujung sial, tapi sudah 6 hari ini ia menang berturut-turut. Dan hal itu terjadi setelah ia meminta kepada makhluk penunggu pohon beringin. "Hei Bekti, bukannya bayar hutang, malah main judi di sini." Tanpa sepengetahuan Bekti, Mamat mendatangi tempat judi langganannya. Sebagaimana masalah di awal, Mamat kesal karena haknya tidak segera dibayarkan. Dan lebih marah lagi ketika melihat orang meminjam uangnya malah bermain judi. Merasa dipermalukan di hadapan kawan-kawannya, Bekti sontak menghajar Mamat tepat di bagian wajah, lalu dilanjutkan dengan pukulan lain di tempat yang sama dan bertubi-tubi. Adapun Mamat yang kaget hanya bisa menahan sebisa mungkin, lalu terjatuh ke tanah. Mamat yang sudah tergeletak bisa saja dibuat babak belur oleh Bekti jika kawan-kawannya tidak memisahkan mereka berdua. "Iya, kau tidak usah kesini, aku pasti bayar kok," ujar Bekti membentak Mamat. Mamat yang masih terduduk di tanah mencoba untuk mengatakan sesuatu, tetapi tidak bisa. Matanya tiba-tiba membelalak dengan napas yang terengah-engah. Sejenak semua orang di situ kaget dan kebingungan. Di waktu yang sama ketika melihat Mamat yang seperti orang kehabisan napas, khawatir terjadi sesuatu yang mengerikan. Beberapa kawan Bekti yang masih sadar langsung menggotong Mamat ke mobil pengangkut sayur milik salah satu dari mereka, lalu membawanya ke klinik terdekat. Malam itu, hanya tinggal Bekti sendiri yang belum pulang dari tempat kejadian perkara. Ia hanya melamun memikirkan sesuatu yang kemudian pecah akibat oleh dering telepon seluler. "Bekti, Mamat udah gak ada," ujar salah satu kawannya di seberang telepon. Bekti tenggelam di dalam pikirannya. Ia tahu bahwa bukan pukulannya tidak akan menewaskan Mamat, melainkan keputusannya untuk menjadikan Mamat sebagai tumbal yang ia berikan kepada makhluk gaib di pohon beringin demi rezeki yang berlimpah. Jadi si Mamat ini dijadikan tumbal oleh Bekti sebagai tumbal kepada penunggu pohon beringin. Kira-kira seperti itu kawan. Oke, cerita malam ini kita akhiri. Tulisan ini merupakan reka ulang dari kisah yang berkembang di masyarakat. Kesamaan nama dan tempat kejadian hanyalah kebetulan belaka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.